Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan pertemuan kita pada minggu ketiga ini marilah kita bersama-sama untuk belajar mengenai analisis spasial yang berkaitan dengan perencanaan transportasi. Yang dalam hal ini kita lebih memfokuskan kepada perencanaan dan penyusunan sebuah sistem zonasi di dalam kebutuhan untuk melakukan pemodelan transportasi. Pertama kita akan membahas mengenai analisis spasial di dalam pemodelan transportasi, bahwa model suatu sistem wilayah atau dalam hal ini kita fokus kepada sistem perkotaan adalah model spasial atau model ruang. Dengan demikian perlu ada satu cara atau pendekatan untuk menjelaskan karakteristik ruang secara numerik, karena kita saat ini berbicara mengenai permasalahan ruang. Kita bicara mengenai tata guna lahan adalah bicara mengenai spasial atau ruang. Kita bicara mengenai pergerakan dari satu tempat ke tempat lain adalah bicara mengenai konsep ruang. Sedangkan di dalam pemodelan transportasi, kita perlu mengubah konsep ruang tersebut ke dalam konsep numeris. Dengan demikian, satu wilayah ruang atau satu wilayah kajian perlu kita lakukan pembagian atau lakukan pengklasifikasian dalam beberapa zona, dan selanjutnya kita nyatakan dalam bentuk-bentuk numerik ya, sebagai ukuran tata guna lahan tersebut dalam sistem numerik pemodelan, sehingga di dalam pemodelan ruang tersebut akan bisa dibaca sesuai dengan karakteristik ruangnya, sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan kenyataan spasial yang harus kita masukkan di dalam pemodelan tersebut. Karena karakteristik spasial tata guna lahan akan berpengaruh tentunya di dalam besaran pergerakan yang ditimbulkan. Yang kedua, kita juga berbicara mengenai jaringan atau sistem transportasi yang sifatnya juga ruang atau spasial. Sehingga jaringan transportasi di sini akan kita definisikan di dalam suatu konsep urutan ruas jalan dan noda atau node ya, atau simpul. Ruas merupakan potongan atau segmen jalan dari satu titik ke titik yang lain atau satu simpul ke simpul yang lain. Nah, ini bisa berupa juga jalan kereta api, karena kita bicara mengenai bagaimana pergerakan multimoda dari kereta api ke transportasi darat atau demikian sebaliknya, dan bahkan juga kita perlu juga menentukan sebuah simpul atau node atau titik-titik tertentu yang mana juga itu merupakan sebuah perpindahan ya dari satu moda yang lain atau persimpangan stasiun dan terminal. Termasuk juga bandar udara ini juga kita masukkan ke dalam sebuah simpul. Nah, di dalam penyusunan sebuah pemodelan numerik bagi perencanaan transportasi, ruas jalan dan simpul tadi perlu diberikan sebuah nomor identitas yang selanjutnya akan terbaca secara numerik di dalam pemodelan. Nah, ini contoh satu master plan transportasi atau perencanaan transportasi yang sudah menggabungkan ya antara ruas jalan yang berpengaruh atau ruas jalan yang masuk dalam kajian, kemudian simpul-simpul yang menjadi titik pengamatan ke dalam sebuah konsep numeris, dan kemudian dinyatakan kembali ke dalam konsep spasial. Dan di sini nampak bagaimana satu ruas ke ruas yang lain menunjukkan adanya satu pergerakan-pergerakan yang kemudian dinyatakan dalam warna yang berbeda-beda untuk menunjukkan intensitas pergerakan tersebut. Dan ini adalah tujuan atau konsep transportasi yang kita harapkan mampu memberikan gambaran
pergerakan transportasi atau kondisi transportasi di masa yang akan datang melalui pemodelan. Ini contoh lain adalah bentuk pembagian zona. Ya, karena kita berbicara mengenai bagaimana pergerakan orang ataupun barang yang kemudian bergerak dari satu zona ke zona yang lain. Nah, kemudian di sini kita akan membagi-bagi zona-zona tersebut sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan karakteristiknya yang kita harapkan sebagaimana kita diskusikan kemarin di dalam minggu kedua mengenai tata ruang. Maka kita harapkan bahwa zona tersebut sifatnya adalah homogen. Namun pada kenyataannya memang itu akan sulit kita temui, sehingga karakteristik zona heterogen akan mendominasi di dalam penentuan zona kita. Nah, nanti ada ukuran-ukuran tertentu yang menjadi pertimbangan kita yang kemudian nantinya itu perlu kita tentukan di awal ukuran-ukuran zona itu, karakter zona itu, dan kita tentukan dalam gambaran sebuah numeris ya, ataupun sistem numeris yang kemudian dibaca oleh pemodelan dengan baik. Nah, ini ilustrasi sederhana bagaimana kita menggunakan sebuah perubahan atau transisi antara wilayah, domain spasial menuju ke domain numeris. Ini misalnya ada satu wilayah zona bangkitan dan kemudian ada zona tarikan perjalanan, kemudian ruas jalan, dan ini adalah pergerakan yang berwarna hijau kendaraan tersebut. Nah, pergerakan tersebut kemudian kita nyatakan dalam wilayah-wilayah numeris ataupun kondisi numeris. Misalnya zona bangkitan tadi kita berikan nilai 102, zona tarikan 103, kemudian ruas jalan kita kemudian berikan kode numeris 425 misalnya, dan pergerakan dari 102 zona bangkitan menuju zona tarikan 103 kita nyatakan dalam bentuk satuan mobil penumpang per menit atau SMP per menit. Misalnya di sini adalah 12 SMP per menit. Jadi ini adalah menunjukkan kondisi bagaimana kita mengubah antara gambaran domain ruang ke dalam domain numeris. Kemudian di sini adalah kita mulai berbicara mengenai lingkup yang lebih luas, yaitu daerah studi. Daerah studi merupakan sebuah wilayah ruang atau spasial yang merupakan sebuah objek kajian yang perlu kita tetapkan dari awal untuk perencanaan dan pemodelan transportasi. Di mana daerah studi ini digunakan untuk selanjutnya memprediksi kebutuhan transportasi yang ada di dalam atau dari atau menuju kepada daerah tersebut atau daerah kajian tersebut. Daerah studi dapat berupa daerah perkotaan atau pengembangan kota di masa yang akan datang. Nah, kemudian daerah studi ini dibatasi adalah satu wilayah atau satu kondisi yang kita sebut sebagai garis korden atau garis batas. Korden ini ditentukan dengan syarat untuk tidak memotong jalan yang sama lebih dari 2 kali. Dan korden ini dapat ditentukan dalam batas-batas alamiah seperti sungai, jalan kereta api, di mana konsepnya adalah tidak berubah dalam waktu yang lama. Meskipun demikian, dalam kenyataan di lapangan atau praktek-praktek pemodelan transportasi biasanya korden ini merupakan batas-batas administrasi, di mana batas administrasi kita berikan catatan untuk tidak berubah dalam waktu yang lebih lama. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh dari pembuatan sebuah daerah studi, di mana yang berwarna biru tersebut merupakan daerah studi. Kemudian yang berwarna orange tersebut adalah kita sebut sebagai daerah batas atau kita tadi menyatakan sebagai korden. Nah, daerah studi ini wilayah yang kemudian dibatasi oleh korden line atau garis batas eksternal tersebut. Dan kemudian di luar daerah studi, kita juga akan membagi-bagi daerah di mana daerah tersebut adalah daerah yang berpengaruh ke dalam sistem transportasi dan pergerakan yang kita kaji. Ya, misalnya di sini kita misalkan ada 7 wilayah di luar daerah studi yang kemudian kita tentukan zona-zona sebagai zona-zona luar, yaitu misalnya di sini ada 300
ya, 310, 320, 330, 340, 350, 60, dan 70. Ini merupakan zona yang kita sebut sebagai zona luar. Nah, zona sendiri biasanya kita tetapkan sebagai satuan pergerakan yang terkecil atau yang paling kecil di dalam penentuan kewilayahan di dalam perencanaan transportasi. Sehingga seluruh sifat pergerakan di dalam zona tersebut merupakan nilai rata-rata atau minimal representasi dari seluruh bagian pergerakan di dalam zona tersebut. Variabilitas dari sifat pergerakan sering menjadi kendala yang kemudian tidak bisa diantisipasi dalam wilayah zona ini. Nah, zona merupakan bagian yang terkecil sehingga zona merupakan wilayah yang merupakan pendekatan terhadap agregasi atau kumpulan-kumpulan bangkitan atau tarikan individu. Nah, kita harapkan nanti memang yang idealnya zona tersebut merupakan zona yang sifatnya seragam. Namun kenyataannya memang tidak mudah untuk kita lakukan karena kondisi real yang kita hadapi di lapangan, terkadang ada satu wilayah yang merupakan tidak memiliki satu karakteristik yang sama. Jadi di situ ada tempat komersial, pada saat yang bersamaan ada tempat industri, ada saat bersamaan dengan ada mungkin wilayah sekolah, kemudian juga bergabung dengan wilayah perumahan di dalam satu zona tersebut. Sehingga memang itu kemudian variabilitas pergerakannya sering tidak dapat diantisipasi yang menjadi kendala. Nah, ukuran zona sangat tergantung dari tujuan pekerjaan dalam transportasi ini. Dapat juga kita lakukan atau kita bagi ukuran zona itu menjadi zona-zona kecil, namun juga kita juga bisa membagi dalam zona-zona yang lebih besar. Zona kecil pada prinsipnya dia akan memiliki akurasi yang baik. Jadi semakin kecil kita membagi satu wilayah ke dalam zona, maka semakin akurat perhitungan ataupun termasuk penentuan karakteristik pergerakan tersebut. Namun perlu kita pahami di sini juga bahwa apabila kita memiliki kajian dengan zona-zona yang kecil dengan jumlah yang sangat besar, tentu dalam pemrosesannya akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, kita juga bisa menggunakan zona-zona yang sifatnya lebih luas atau ukurannya lebih luas. Namun apabila zona itu terlalu luas, biasanya karakteristik pergerakan di dalam zona tidak dapat kita antisipasi dengan baik. Sehingga dealnya ataupun kesepakatannya adalah ukuran zona ini akan sangat bergantung dari kajian-kajian yang kita akan lakukan. Biasanya kita akan membagi pada wilayah-wilayah yang sibuk atau wilayah padat pada zona-zona kecil, kemudian wilayah-wilayah yang kurang padat yang kemudian memiliki konsekuensi pergerakan yang tidak terlalu besar akan kita tentukan di dalam zona-zona yang lebih besar. Zona yang luas sesuai dengan karakteristik strategi kita memiliki periode yang lebih panjang. Banyak studi jangka menengah menggunakan zona kecil yang selanjutnya dikumpulkan atau diagregasikan menjadi zona yang lebih besar. Zona kecil, seperti saya sampaikan tadi, biasanya digunakan pada pusat-pusat kota, di mana tata guna lahan akan lebih padat. Sedangkan zona luar, yang lebih luas, biasanya kita akan gunakan untuk daerah suburban atau daerah pinggiran kota maupun daerah-daerah pedesaan, yang mana karakteristik pergerakannya dan jumlah pergerakannya lebih sedikit. Nah, dalam menentukan sistem zona, diupayakan zona ini bertepatan dengan batas daerah atau wilayah kajian. Kemudian, besaran zona konsisten sesuai dengan kerapatan jaringan pada wilayah-wilayah tinjauan. Luas zona tidak perlu terlalu kecil supaya pergerakan dapat dibebankan ke dalam jaringan secara efektif, sehingga tidak terlalu banyak perhitungan dan membutuhkan proses yang lebih lama. Batas masing-masing zona sesuai dengan jenis perkembangan tata guna lahan yang diusahakan sekali lagi di sini sehomogen mungkin. Kemudian batas-batas zona dapat juga menggunakan batas-batas administratif. Namun idealnya adalah batas alam. Tentu ini akan sangat susah sekali untuk bisa kita terapkan. Sehingga batas administratif menjadi pilihan utamanya. Bisa juga menggunakan batas jenis tata guna lahan maupun batas jaringan. Nah, pembagian zona untuk
dalam pemodelan digunakan untuk menjelaskan pergerakan yang berasal dari wilayah-wilayah yang lain. Nah, wilayah yang luar daerah studi kita sebut sebagai zona eksternal. Tadi kita sampaikan, zona-zona berada di dalam daerah studi kita sebut sebagai zona internal. Populasi zona eksternal biasanya digunakan untuk mendapatkan nilai akurasi yang tinggi dan mengkaji pengaruh pergerakan di dalam daerah studi. Meskipun demikian, tidak perlu terlalu dirinci sebagaimana model yang digunakan di dalam daerah studi, sehingga zona-zona luar ini hanya kita perhitungkan sebagai dampak dari pergerakan yang sifatnya keluar daripada daerah studi dan masuk dari daerah studi. Kemudian zona eksternal tidak memiliki batas yang pasti dan biasanya kita tetapkan lebih besar daripada zona-zona internal itu sendiri. Nah, ini contoh-contoh ukuran zona yang kita dapatkan dari Wales 1975 yang merangkum perencanaan transportasi di United Kingdom. Jadi di sini daerah studi yang berpusat pada beberapa daerah kota ya, dan kemudian ditentukan ada wilayah populasinya. Ini kerapatannya berdasarkan ini kita sebut sebagai kerapatan orang yang berada di dalam zona tersebut. Kemudian ini berafiliasi terhadap jumlah zona yang diperlukan. Misalnya ini 91.000 diperlukan 72 zona. Sehingga di sini rata-rata populasi per zonanya adalah antara 1.260 lebih kurang. Dan ini bervariasi sesuai dengan jumlah besarannya. Sehingga dari sini kita bisa nampak secara rata-rata populasi per zona di UK menurut Wales adalah 1.000 hingga lebih kurang 2.000, katakan 2.500 ya, populasi per zona kajian yang kita tetapkan. Nah, ini adalah salah satu contoh aktivitas tata guna lahan yang diasumsikan berlokasi pada satu titik dari zona tersebut yang disebut sebagai pusat zona. Jadi misalnya ini ada sebuah wilayah kajian, ya realnya begitu. Kemudian kita akan tentukan satu titik di dalam zona tersebut yang kemudian kita sebut sebagai pusat zona atau sentroid. Maka masing-masing zona ini akan memiliki satu pusat zona. Yang kemudian disinilah kita tentukan dari titik tersebutlah kemudian adanya pergerakan yang kemudian bergerak keluar daripada zona, dan dari zona lain akan bergerak masuk menuju ke zona tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh yang lebih lengkap lagi dari gambaran yang kita tentukan tadi. Yang di luar ini kita sebut sebagai zona-zona luar ya, atau zona eksternal ya, kita sudah tetapkan di sini. Kemudian yang berada di dalam daerah studi sesuai dengan ini adalah cordon line. Kita ulangi lagi untuk mengingatkan. Cordon line atau daerah batas wilayah studi ini kita sebut sebagai zona-zona internal. Maka di sini kita bisa tetapkan ada 7 zona eksternal dan ada 7 zona internal ya. Ya, itu zona. Nah, ini salah satu contoh pola perjalanan di dalam jaringan terkait dengan zona tersebut. Pola pertama yang kita pelajari adalah adanya pergerakan dari luar zona menuju ke dalam zona atau zona internal, eksternal ke internal. Kemudian pergerakan kedua adalah pergerakan dari zona luar ke zona luar, tapi melalui jaringan jalan yang berada di dalam daerah studi. Yang ketiga adalah adanya pergerakan dari zona dalam ya, atau internal menuju internal. Dan yang keempat adalah pergerakan dari zona dalam menuju ke zona luar. Maka inilah kenapa kita perlu membagi wilayah dalam beberapa zona, yang kita bagi dalam zona luar dan kita bagi dalam zona dalam. Karena ini kaitannya dengan pergerakan yang akan kita pelajari. Ada 4 karakteristik pergerakan yang kita pelajari di sini. Ya, sebagaimana yang kita tentukan tadi, ada pergerakan di dalam zona kita sebut sebagai internal zone trip, ada pergerakan antar zona di dalam zona internal atau internal zonal trip, ada pergerakan antara zona internal dan eksternal, dan ada pergerakan zona
antar zona eksternal yang melalui jaringan jalan di dalam wilayah studi. Nah, keuntungan menggunakan sistem zona yang pertama adalah nomor dapat digunakan untuk mengidentifikasi dari lokasi kota tersebut. Yang kedua, sistem grid dapat digunakan untuk menentukan pusat zona, dan tipe dan intensitas tata guna lahan dapat diagregasi atau dinyatakan atau dikumpulkan ke dalam sistem zona tersebut. Nah, kemudian bagian yang kedua selain zona yang perlu kita tetapkan adalah sistem transportasi. Sistem transportasi juga perlu kita modelkan, atau jaringan-jaringan dalam sistem transportasi kita perlu modelkan di dalam bentuk grafis, dan selanjutnya kita tentukan mana yang ruas, mana yang simpul atau node. Ruas merupakan fasilitas transportasi, misalnya jalan, rute bis, dan lain sebagainya, yang mana di dalam pemodelan transportasi kita tidak perlu menggunakan seluruh ruas yang ada, namun kita akan gunakan ruas-ruas yang penting saja untuk menghindari semakin rumitnya sistem yang kita gunakan. Nah, ruas bisa kita representasikan ya. Di sini adalah simpul atau node, merupakan tempat di mana ruas-ruas jalan berpotongan, bisa perempatan, pertigaan, dan lain sebagainya, atau juga tempat di mana orang atau barang memasuki dalam jaringan transportasi kita, misalnya shelter, stasiun, terminal, bandara, dan lain sebagainya. Pusat zona merupakan sebuah simpul khusus atau node khusus yang merupakan satu titik yang menunjukkan poin atau titik tujuan dari asal dan bangkitan pergerakannya. Kemudian untuk menghubungkan antara satu titik ke titik yang lain atau satu simpul ke simpul yang lain, kita gunakan ruas ya. Yang mana di salah satu ruas tersebut juga ada ruas yang kita gunakan untuk menghubungkan ke pusat zona menuju ke jaringan jalan, yang kemudian kita sebut sebagai centroid connector atau dummy link. Nah, ini contoh hubungan antara zona, ruas, simpul, pusat zona, dan centroid connector. Ya, ini misalnya ada satu wilayah, ya, ini wilayah ini kita sebut sebagai wilayah zona. Kita ulangi lagi ya. Kemudian yang garis-garis ini adalah kita sebut sebagai ruas. Kemudian yang berwarna segitiga ini adalah pusat zona. Nah, yang garis-garis ini adalah simpul. Simpul dan ruas tersebut merupakan sistem jaringan jalan yang diplotkan di dalam sistem keruangan zona. Nah, kemudian bagaimana kita menghubungkan antara tata guna lahan di dalam zona ke dalam simpul tersebut? Maka di sini kita perlu definisikan dari pusat zona, kira-kira pergerakan di zona misalnya di 28, di mana pergerakan itu akan kita bebankan kepada jaringan mana, yaitu melalui simpul-simpul terdekat. Misalnya di sini melalui simpul 147 dan 152. Contoh lain misalnya kita gunakan di sini zona 26. Zona 26 kita tentukan di mana sentroid atau pusat zonanya. Maka di sini kita akan tentukan di zona 26 ini di mana pergerakan yang berasal dari 26 atau menuju nanti ke 26 pada titik simpul mana yang dominan. Nah, kita tentukan di sini misalnya 150 dan simpul 153. Maka dengan ini kemudian kita lakukan untuk seluruh zona yang kita miliki, yang kemudian kita hubungkan antara sistem zona ke dalam sistem ruas dan simpul sebagai sistem transportasi yang kita gabungkan di dalam pemodelan ini. Nah, keuntungan di dalam kita menentukan gambaran tadi antara zona dan ruas jalan secara bersamaan, jaringan jalan dapat dinyatakan secara numerik dan juga karakteristiknya sistem jaringan tersebut dapat dikaitkan untuk setiap ruas dan simpulnya. Contohnya jalan satu arah, dua arah, kemudian ada karakteristik kecepatan, waktu tempuh dan sebagainya dapat kita gabungkan sekaligus di dalam sistem tersebut. Kemudian seluruh informasi dapat dinyatakan juga dalam bentuk-bentuk numeris. Inilah keuntungan-keuntungan metode grafis yang kita nyatakan tadi di dalam penetapan sistem jaringan jalan. Matrik juga kita bisa gunakan di dalam menentukan metode grafis ini untuk menentukan tabulasi di dalam sistem jaringan jalan.
atau transportasi ini untuk menunjukkan informasi pada masing-masing ruas. Kemudian menunjukkan informasi adanya pergerakan setiap pasangan zona tersebut. Misalnya jarak, ya, waktu atau jumlah pergerakan. Nah, matriks ini kemudian kita isi dengan nomor zona dan nomor simpul yang menyatakan baris ataupun kolom, dan kemudian isinya bisa kita nyatakan dalam bentuk karakteristik pergerakan sudah kita tetapkan di dalam perencanaan transportasi. Nah, kemudian nih contoh-contoh klasifikasi jalan yang mungkin bisa menjadi perhatian kita di dalam pemodelan jaringan jalan di sistem transportasi. Kita mengenal adanya jalan lokal, jalan kolektor, jalan arteri, ya, kemudian ada jalan akses yang kecil juga, kemudian juga ada jalan bebas hambatan. Maka ini juga hierarki pergerakan melalui sistem jaringan menjadi perhitungan kita. Sekali lagi di dalam penentuan jalan mana atau jaringan jalan mana yang dimasukkan di dalam pemodelan adalah jaringan memiliki pengaruh dominan saja. Ya, jadi tidak semua jalan kita masukkan sebagai ruas di dalam pemodelan transportasi. Nah, kemudian kita juga bisa menentukan adanya sebuah garis perjalanan atau desire lines. Desire line itu biasanya kita tetapkan kepada pusat-pusat, ya, pusat-pusat. Misalnya di sini adalah pusat desa, ada pusat kecamatan, ada pusat ibu kota kabupaten, dan seterusnya. Kemudian kita hubungkan melalui pusat-pusat tersebut. Ini merupakan hubungan fungsi daripada klasifikasi jalan yang sudah kita tetapkan. Maka di sini kita akan menentukan tebal tipisnya di dalam hubungan garis tersebut yang menyatakan intensitas, ya, intensitas daripada perjalanan tersebut, yang kita kemudian nyatakan apabila kini kita gambarkan dalam jaringan yang lebih luas kita sebut sebagai desire line. Nah, ini konsep hierarki yang kita gunakan, ya, termasuk penentuan desire lines-nya. Misalnya adalah pusat-pusat desa yang dihubungkan oleh jalan lokal, kemudian antara pusat-pusat desa ini kita hubungkan menuju ke pusat-pusat kecamatan, di mana di sini jaringannya adalah jaringan kolektor. Dari pusat kecamatan menuju ke ibu kota kabupaten merupakan jalan kolektor. Kemudian dari ibu kota kabupaten ke ibu kota provinsi, ya, di sini ada jalan arteri, dan demikian seterusnya. Ini adalah contoh gambaran hierarki yang perlu dipertimbangkan dalam sistem jaringan jalan. Kemudian kita tentukan juga di sini jarak antar simpang dan penentuan jaringan jalan yang baik dan efektif atau efisien. Ini juga kita dapat memperhitungkan juga pertimbangan dasar dalam transportasi, yaitu aksesibilitas dan mobilitas. Ada dua hal yang kemudian sama-sama sangat penting, ya. Aksesibilitas adalah fungsi pencapaian dan mobilitas adalah fungsi pergerakan. Yang nanti akan kaitannya dengan tipe-tipe jalan tadi seperti arteri, kolektor maupun jalan lokal. Dan kemudian di sini juga akan memiliki fungsi dari fungsi tata guna lahan dan fungsi dari transportasinya. Nah, ini adalah hubungan antara aksesibilitas yang kita sebut sebagai lane access terhadap mobilitas, ya, yang kemudian kita kaitkan juga terhadap fungsi-fungsi jalannya. Di sini nampak bagaimana mobilitas dan aksesibilitas akan memberikan sebuah peran fungsional sesuai dengan tingkat pergerakan jaringan jalan yang kita tentukan. Misalnya dalam arteri di sini, ya, dia lebih mengutamakan adanya fungsi mobilitas. Sedangkan kita bicara mengenai jalan-jalan lokal, dia lebih mengutamakan pada fungsi aksesibilitas. Ini adalah kaitan-kaitan yang perlu kita pertimbangkan di dalam pemodelan transportasi. Nah, karakteristik pergerakan untuk kaitannya dengan klasifikasi jaringan jalan, di mana ini ada hubungan yang sangat penting sekali karena klasifikasi jaringan jalan sangat ditentukan dengan karakteristik lalu lintas atau pergerakannya yang menggunakan jaringan tersebut. Perjalanan jarak jauh yang merupakan sifat pergerakan yang merupakan kecepatan yang tinggi biasanya dipisahkan dengan perlu kita pisahkan dengan perjalanan lokal dengan jarak yang pendek, dan tipikal penggunaannya akan berbeda-beda. Untuk pergerakan jarak jauh itu biasanya dengan kecepatan tinggi, ya, dia memerlukan sebuah mobilisasi,
ya, pergerakan yang cepat. Sedangkan apabila kita bicara mengenai pergerakan yang jarak pendek, biasanya dia dikaitkan dengan pergerakan yang dengan kecepatan yang relatif menengah bahkan rendah, dan dia lebih mengutamakan aksesibilitas, jadi pencapaian dari satu tempat ke tempat lain. Yang terkadang ini juga akan menggunakan jaringan jalan yang kemudian sangat bervariasi, yang tadi kita sebutkan arteri, kolektor maupun lokal. Nah, di dalam transportasi juga kita perlu memperhitungkan namanya sistem jaringan jalan yang digunakan. Nah, di sini kita juga merefresh kembali ya, adanya sebuah ruang pengawasan jalan, ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, yang kadang ini juga perlu menjadi pertimbangan di dalam pemodelan jaringan jalan di dalam transportasi. Nah, terakhir di dalam penentuan zona dan jaringan untuk pemodelan transportasi ada satu garis yang perlu kita pertimbangkan yang kita sebut sebagai screen line. Screen line merupakan garis yang membagi daerah studi menjadi dua bagian yang relatif hampir sama, yang mana digunakan untuk menentukan atau mengkalibrasi hasil-hasil pemodelan yang kita dapatkan. Syarat screen line kita upayakan merupakan batas alami. Jikalau tidak, itu merupakan satu tanda-tanda yang kita tentukan yang tidak berubah dalam jangka waktu yang lama. Ini contoh misalnya screen line yang kita harapkan bisa membagi dua wilayah studi atau daerah studi yang hampir sama, dan di mana pada perpotongan antara ruas jalan dengan screen line tersebut ada titik-titik untuk melakukan sebuah kalibrasi. Ya, kalibrasi, karena dalam permodelan nanti kita akan dapatkan angka numeris, angka pergerakan yang perlu kita kalibrasi dengan kondisi kenyataannya dengan melakukan survei-survei pada titik tersebut. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan secara singkat mengenai sistem zona yang kita perlukan di dalam perencanaan transportasi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, semoga memberikan manfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.